Kalau ada acara-acara AI ini saya biasanya ke sekolah-sekolah SMA, SMP untuk mengenalkan AI. Dari nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Kalau ketemu Pak Prabowo, panggil Mas Kun, coba AI ini bisa membantu program-program saya nggak? Kalau bisa, di bidang apa? Nah, kira-kira jawaban Mas Kun apa? Oke, seharusnya ada satu level setingkat kementerian yang khusus untuk membidangi AI, karena itu sudah sangat urgent sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu istimewa, Wagub Jakarta, wannabe ya, Mas Kun Wardana. Ini sorry nih, apa namanya title lengkapnya apa? Kun Wardana tuh. Iya, kalau nama orang tua Abioto, jadi Kun Wardana Abioto. Kun Wardana Abioto. Kalau titlenya doktor PhD, ya, doktor insinyur. Belakangnya magister MT. Oh, memang teknik ya? Teknik, ya. S1-nya dari mana Mas? Saya satunya dari Trisakti, jurusan teknik elektro. Elektro. Ya. Terus S2-nya? S2-nya di UI, saya ngambil optoelektronika dan aplikasi laser. Doktornya? S3-nya saya ngambil di ITB, jurusannya fisika. Waduh. Jadi antara sains dan teknologi. Ini pasti anak sos ini. Ya, ini sebelum kita masuk ke mana-mana kan kita ngomongin Wagub lah. Banyak yang nggak tahu waktu itu. Nih Pak Dharma Pongenengkon pernah juga di podcast saya ini. Kalau saya tahu ceritanya dia lah karena teman lama kan. Tapi masuknya seorang Kun Wardana ke ranah politik itu ceritanya gimana? Coba-coba emang diajak atau justru pemodal waktu itu. Ini gimana ceritanya tuh? Saya lebih melihat ini udah jalannya Tuhan ya. Ya. Jadi awalnya kan memang Pak Dharma Pongenengkon sudah deklarasi sejak awal ya, awal bulan Februari. Ya. Nah, pada saat mau akhir-akhir pendaftaran belum mendapatkan calon wakil gubernur. Ya, makanya waktu itu meminta Bu Siti Fadila, tapi beliau karena sudah berumur, beliau mengurungkan diri, kemudian minta rekomendasi beliau, gitu ya. Tadinya beliau merekomendasikan ke yang lain, yang perempuan, ya, namanya Bu Mira. Tapi karena beliau mau naik haji dan lain-lain, jadi karena yang ada di situ ada saya, jadi saya terpilih atas permintaan juga dari Bu Siti Fadila dan lain-lain. Oh, ini lingkarannya Ibu Siti Fadila. Iya, karena kita di satu organisasi namanya Gesuri, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Oh, ya. Itu ngapain itu Pak? Ya, kami memang lebih banyak melakukan advokasi khususnya di dalam ya permasalahan kesehatan ya, COVID, vaksinasi, kemudian juga menyikapi positioning Indonesia terhadap WHO, terhadap International Health Regulation dan lain-lain. Itu lah tuh, pada senyum-senyum tuh Pak. Begitu lihat kesehatan ngeliatin saya tuh senyum-senyum tuh. Emang ini orang-orang ini nih, disangkanya kita berbadan begini nggak sehat tuh Pak? Bukan jangan ngomong kesehatan Pak, saya tertekan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Oh jadi arahnya ke sana, terus bersama Dharma Pongenengkon lah. Betul. Jalannya. Betul. Tapi kan ditasbihkan sebagai anak jenius. Itu siapa yang ngomong Mas Kun anak jenius? Ya, itu ngomong sendiri apa gimana? Oh, bukan ngomong sendiri. Ya. Jadi gimana ceritanya? Ya mungkin mereka karena melihat saya lulus SMA itu usia 12 tahun ya. Hah? Saya masuk kuliah. Bentar. Lulus SMA 12 tahun? Iya. Gimana ceritanya bos? Kan masuk 6 tahun. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi SD saya 2 tahun. SD 2 tahun? SD 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA juga 2 tahun. Di mana sekolahnya dulu? Kalau SD saya negeri ya, kebetulan nggak jauh dari rumah ya. Di mana? Kalau saya kan tinggal di
jalan kesehatan ya. Oh iya, di iya, Setuju Selatan iya, ya. iya. Nah, itunya juga sekolahnya juga dekat situ. SMP saya juga nggak jauh dari situ. Nah, tunggu, sudah. Ini kan tahun berapa? 80-an, Saya 70-an. lulus SMA itu tahun 82. Enggak, waktu SD tahun 78. 78. Iya. Jadi begitu masuk, gimana ceritanya? Cuma 2 tahun kan 6 tahun tuh. Jadi kelas 1 kebetulan saya memang usia 3 tahun saya diajarkan oleh ibu saya kebetulan guru ya. Jadi saya sudah bisa membaca ya, udah bisa matematika. Bapak saya seorang pengacara, jadi beliau banyak waktu ke anak ya, mengajarkan matematika menggunakan kurikulum Belanda. Jadi cepat sekali saya ini. Bahkan waktu saya masuk kelas 1 SD, saya udah diminta untuk ngajar anak kelas 3 SD. Jadi seperti itu. Oh, amat lu, Bos. Tambah-tambahan, kurang-kurangan. Kebetulan kurikulumnya bagus ya. Oh, sangat mudah untuk kita, dulu namanya bukan matematika, berhitung ya. Berhitung. Dan juga karena ibu saya guru selalu mendidik saya dengan seksama gitu ya. Jadi saya sudah bisa baca ya, baca koran dan lain-lain pada saat usia saya masih kecil. Jadi memang ini sebetulnya lebih ke arah ke bagaimana orang tua bisa melihat potensi anak dan bagaimana belajar itu bisa riang. Jadi ibarat bermain sambil belajar gitu. Iya, tapi kan tetap aja kalau gua nggak salah, saya SD 5 tahun. Tapi itu gara-gara SD dekat rumah saya gitu. Yeah. Jadi kayak nggak enak gitu kali kepala sekolahnya. Nah, tapi kan waktu itu kan keras banget tuh pemerintah. Saat itu nggak bisa kayak sekarang ada kelas akselerasi, ada nah itu dari 6 tahun ke 2 tahun tuh ada lobby atau sekolah yang minta waktu itu. Iya, jadi memang karena melihat sekolah melihat saya itu memiliki potensi, ya kemudian mengusulkan ya kepada, dulu masih departemennya masih Pedanka, ya, pendidikan dan kebudayaan. Ya, Kakanwil setempat untuk bisa ikut diuji ya kelas berikutnya ya. Dan juga momentumnya itu juga sangat tepat karena di situ ada Profesor Koni Semiawan pada saat itu yang memang sedang memperhatikan anak-anak berbakat ya. Dan istilahnya proyek anak-anak berbakat ini memang bagaimana ini bisa mendapatkan akselerasi di dalam sekolah gitu ya. Makanya saya ditempatkan di SMA 3, itu salah satunya itu. SMA 3 Setiabudi ya, Setiabudi dikumpulkan dengan anak-anak berbakat lainnya. Anak-anak berbakat lain itu semuanya jenius atau ada yang punya kekuatan supernatural gitu? Gitu ya. Itu kayak X-Men ya. Enggak gitu ya. Jadi gitu. Semuanya pintar ya. Iya, ya dalam arti ya kan sebetulnya pendidikan itu yang benar itu seperti itu. Dia bisa melihat potensi kemudian mengembangkannya. Iya. Jadi bukan hanya menginduksi pendidikan dari guru ke si murid, tetapi sebetulnya bagaimana bisa mengekstrak tadi potensi tadi ya, sehingga bisa tepat sasaran. Ini Adam ini juga dilihat potensinya ada basket, Pak. Cuma dia merasa dia yang punya potensi basket. Pelatihnya enggak. Jadi 6 tahun itu, Pak. Ya, ini Mas Kun ya. Kelas berapa yang Mas Kun enggak ngerasain? Semuanya saya ngerasain. Tapi kok cuma 2 tahun? Jadi pagi, siang, ya jadi kelas 1 pagi, kelas 2-nya siang gitu ya. Kemudian saya juga mendapatkan pendidikan khusus di malam hari ya. Jadi memang terus ya. Tapi karena saya lakukan dengan riang, saya nggak merasa capek, nggak merasa riang aja, senang gitu ya. 2 tahun bos. SD. Ada juga 2 tahun haji ya. Ini 2 tahun SD. Ada yang 2 tahun haji gitu. Ada yang 2 hari jadi ketum. Ini 2 ini emang luar biasa. Kemarin 2 juga menang jadi presidennya. Ya. Tapi kalau ngelihat fisika kuantum ya, fisika kuantum tuh penuh dengan lompatan ya. Iya. Orang tua saya itu sudah menerapkan algoritma kuantum di keluarganya gitu ya, khususnya ke anak-anak ya. Sorry nih Pak ya. Saya masih ingat NEM saya waktu SD. 38,95. Itu juga dicela-cela tuh, maksudnya nggak sampai 40 kan, dulu kan hanya kan 40 dibagi 5 8 rata-rata kan. Saya 38,95, saya masih hafal tuh. Terus di SMP ke SMA
Saya 4495 kalau nggak salah. Jadi masih ingat tuh, waktu itu nemnya berapa nem? Saya lupa ya. Jadi rata-rata berapa waktu itu? Ya antara 7 dan 8 lah gitu ya. Ya. Canggih, tapi bisa 2 tahun ya. Saya kaget juga loh. Terus masuk SMP. Ya. SMP betul. Mana? Saya SMP 60. Dibully nggak? Ya kalau bully ya biasalah gitu ya, kan juga masuk kecil, masuk SMP gitu ya. Tapi ranking 1 terus memang di kelas. Ya, ranking 1 terus ya. Terus masuk SMA 3 karena memang dipandu bakatnya, SMA lagi itu dibully juga. Ya, jadi ya khususnya SMA memang kalau dulu kan badan tuh masih kelihatan kecil, kalau anak sekarang gede-gede ya. Iya. Kalau dulu badan masih kelihatan sekali gitu. Lagi, jadi kan. Ini mah orang dulu nih waktu kecil. Tapi saya kecil-kecil dulu saya ketua kelas. Itu tukang palak, Pak. Ini kecil-kecil tukang palak. Lo bayangin aja Mas Kode. Dia ngaku ke saya, gue palak-palakin tuh. Nah, sorry. Nah, terus masuk SMA. Iya. FIS berarti. Masuk FIS. Waduh, pelajaran kesukaan apa? Matematika. Saya memang itu ya, paling saya suka tuh matematik. Sampai sekarang saya paling suka matematik. Matematika itu dahsyat banget. Kalau kita ngerti implementasinya, bisa dipakai untuk apapun kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalnya kayak pergerakan saham sekarang, atau foreign exchange ya, forex ya, dan lain-lain sebenarnya kelihatan dari matematika ya. Tapi matematika yang benar ya, matematika fraktal. Oh, berarti bukan perkiraan ya. Bukan ya. Itu bisa dihitung secara matematika ya. Jadi alam semesta itu dibuat dengan matematika yang sangat presisi. Makanya kalau kita bisa mengerti matematika ya, jadi kita bisa membuktikan ketepatan suatu lintasan peristiwa dan lain-lain ya. Makanya kalau kita belajar matematika dan ahli di bidangnya, itu memperkuat keimanan kita. Ya. Oke. Ya. Pakai bahasa yang ini apa namanya? Gue bingung nih. Iya. Itu apa contohnya, Pak? Ya, kayaknya misalnya kayak pembuktian yang ada ya. Misalnya salah satu contoh ya yang paling sederhana ya. Sekarang ada namanya algoritma. Ya. Algoritma, dan kemudian ada AI sekarang ya yang bisa mengenali muka kita misalnya. Ya, Mas Hensa pakai kacamata tapi bisa dikenali. Iya, benar. Mas Hensa pakai masker masih bisa dikenali. Ya, Mas Hensa pakai helm masih bisa dikenali. Mas Hensa madep miring sedikit masih bisa dikenali. Itu kalau nggak pakai matematika itu nggak bisa. Nggak mungkin akan ada mobil tanpa awak kalau nggak berbasis matematika. Ya. Segala macam semua yang kita lihat ya, mulai dari handphone, komputer, itu kan komputasinya ya menggunakan matematika. Ya. Makanya kita ingin sekali ya masyarakat ini hobi matematika ya, karena itu adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan di atasnya. Ya. Kalau matematikanya salah ya atau berubah, ini ilmu-ilmu di atasnya juga bisa berubah juga. Ya. Makanya ini basic knowledge yang perlu kita ajarkan kepada kalangan-kalangan muda ya, karena tadi bahkan di era berikutnya ya yang lebih penting bukan lagi coding gitu ya, tetapi ahli matematika, karena nanti perkembangan AI sangat membutuhkan ahli matematika dan fisika. Nah, waktu maju pilgub udah tahu dong dari awal kalau kalah, kalau dihitung dari matematika. Nah, makanya di dalam pilgub kemarin ya, kita juga melihat berbagai prediksi gitu ya. Misalnya kita kan memang nggak punya modal yang kuat, kita nggak punya dukungan sponsor ya, tetapi kita melihat ada namanya pergeseran ya, pergeseran dari kesadaran masyarakat. Nah, itu sebenarnya bisa diprediksi, kembali lagi menggunakan matematika. Ya. Jadi ke depan ya, bukan lagi kalau dulu kan kita mengenal kita perlu popularitas, elektabilitas dan isi tas ya. Tapi saya melihatnya sekarang sudah berbeda. Masyarakat sudah lebih kritis, masyarakat sudah lebih tidak lagi mau
berpikiran transaksional, walaupun ya masih ada, tetapi ini mulai kesadaran itu mulai muncul. Ya. Nah, rasional dan berpikiran kritis ini sebetulnya sebagai suatu hal yang cukup baik di dalam era demokrasi saat ini, apalagi sekarang didukung oleh perkembangan AI. Nah, AI ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk proses demokrasi. Oh ya? Iya. Gimana? Ya. Jadi contohnya ya, sekarang ya, kalau dulu kan namanya politik itu kan kayak pertunjukan wayang kulit, ya. Jadi dalangnya ya itu kan banyak dilakukan oleh elit, ya, oligarki, masyarakat hanya jadi penonton. Nah, ini ada pergeseran nih. Nah, sekarang mungkin lebih mulai bukannya udah menjadi, tapi mulai masuk ke ranah kayak live TikTok. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi langsung untuk mewarnai tadi pemikiran-pemikiran, arah-arah kebijakan, ya. Misalnya kayak contoh-contoh, misalnya kayak Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, begitu masyarakat tadi melakukan berbagai aksi, kemudian mereka juga mewarnai sosial media yang menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, ya, sampai akhirnya ya undang-undang itu sekarang ya sedang digodok untuk diubah, ya, direvisi sesuai berbagai masukan dari pekerja, ya, maupun juga stakeholder yang lainnya. Oh gitu. Ya, jadi pergeseran ini sepertinya harus dilihat gitu ya. Jadi bukan lagi kalau sebelumnya kayak main politik itu kayak main papan catur gitu ya, main catur yang saling menjatuhkan dan lain-lain, ya, tetapi sekarang masyarakat sudah bisa membangun atau mempengaruhi dari permainan catur itu sendiri. Ya. Tapi kan gini ya, Mas Kone, saya agak balik sedikit. Nasib akademisi kan sebenarnya nggak terlalu baik di Indonesia kalau menurut saya. Ya. Saya juga dosen, gajinya nggak besar lah. Mas Kun juga dosen. Tapi gimana menurut Mas Kun keberpihakan negara ini pada tenaga-tenaga pendidik seperti kita nih? Ya, jadi guru atau dosen itu sebetulnya aset, ya, aset bangsa. Mereka ini yang mengajarkan berbagai pengetahuan, membangun karakter siswa atau mahasiswa untuk bisa menjadi generasi penerus yang berkarakter kuat, teguh, Pancasilais gitu ya, juga gotong royong, saling menolong, ya. Nah, ini kan nggak ada lain, ini kan guru dan dosen sebetulnya. Jadi seharusnya ya negara atau pemerintah itu bisa memperhatikan mereka lebih kuat lagi, ya, untuk bisa selalu memberikan update-nya, ya, karena kan perkembangan lingkungan strategis yang ada, mereka juga harus diupdate terus agar anak-anak didiknya ini yang menjadi generasi penerus bangsa bisa memiliki kekuatan pengetahuan, kekuatan karakter tadi, sehingga bangsa bisa terus maju dan juga bahkan bisa melompat. Bahwa mereka ini adalah aset investasi, ya. Kalau namanya biaya investasi kan kita harus lihat hasilnya. Kalau hasilnya bisa berdampak bagi negara yang maju ke depannya, kenapa enggak kita investasi lebih besar di guru dan dosen tadi, ya. Saya melihat jumlah guru, ya, itu harusnya ada perbandingan rasio yang terbaik, satu guru misalnya sekian murid, ya. Nah, apakah kita sudah memenuhi rasio itu, ya, pertanyaannya, ya. Nah, ya, ini perspektif kita, kita dalam melihat satu negara. Tapi kalau memang dampaknya itu bisa jangka pendek, menengah atau panjang, ya. Tapi kita harus lihat, kita harus ada indikator, parameter yang betul-betul bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya beban atau enggak gitu. Karena yang namanya investasi itu kan bisa intangible juga kan hasilnya, ya. Misalnya karakter menjadi lebih kuat ataupun apapun lah kecerdasan kita, persaingan, daya saing kita dengan SDM kita dengan luar, yang nanti ujung-ujungnya ke daya saing industri, bahkan daya saing ekonomi itu sekalipun, ya. Balik lagi ke AI untuk demokrasi tadi. Ini maksudnya apa? Untuk menelaah
kemampuan dari kandidat atau di mana membantu perbaikan demokrasi ini AI ini kira-kira Mas Gun? Kita lihat ini ya di negara Amerika ya, di pemilu tahun 2016 bahkan ya, dan berikutnya ya kita bisa lihat, atau di India sekalipun Modi ya, mereka bisa dikenal atau bisa memiliki elektabilitas yang tinggi ya, itu pun juga karena sosial media. Dia melakukan micro targeting, dia menggunakan AI untuk prediksi di mana celah-celah konstituen ataupun masyarakat yang harus mereka tuju ya. Semua itu based on data. Jadi data itu sangat penting ya. Mungkin kita punya uang besar, tapi kalau kita nggak betul-betul spesifik mempelajari data ya, kita akan ya buang-buang uang gitu ya. Nah, justru itu AI ini sekarang sudah pintar. AI bisa mengetahui isu apa yang harus dibawa oleh politikus ya. Karena dia kan mempelajari sentimen masyarakat ya. Kira-kira kalau isu ini bisa viral nggak? Bisa lebih populer nggak gitu ya? Bisa rasional nggak diterima oleh masyarakat? Nah, di mana celah-celahnya ya, ceruk yang memang sangat potensial? AI juga tahu. Oh, di lokasi ini ya. Jadi kembali lagi, data itu menjadi sangat penting. Ini eranya sudah sangat berbeda ya. AI itu nggak bikin goblok ya sebenarnya. Nah, karena kan orang jadi malas baca tuh. Iya. Ini sorry ya kata-katanya, karena dia kan sangat memudahkan kita gitu. Saya pernah cek juga, ini agak-agak narsis juga. Kenal Henry Satrio gitu ya. Dia nyebutin semua tentang gua bos, karir segala macam gitu-gitu kan. Kan jadi kayak kita nggak ada, ya kalau orang mau tahu ya lihat AI gitu. Tapi kan harusnya kita bisa lebih nanya lebih dalam gitu ya. Atau pengetahuan-pengetahuan lain lah. Orang tuh dengan mudahnya mendapatkan info-info itu dari AI, sehingga ya menurut gua kalau disalahgunakan ya akhirnya tidak bertambah kecerdasan manusia, tuh malah semakin tumpul kan otaknya. Ya, jadi memahami AI ini nggak semudah apa yang kita pikirkan ya. Jadi memang ada dua sisi. Yang satu sisi ini AI ini menjadi suatu potensi, di sisi lain AI ini bisa mengendalikan kita ya, bahkan tadi bisa membuat kita justru menjadi terpuruk ya, karena kecanduan kita kepada AI, terus kemudian komunikasi kita ke sosial itu menjadi lemah ya, gara-gara kita tadi terlampau dekat dengan AI dan mengatakan bahwa AI ini selalu benar ya. Apalagi kalau dosen menggunakan AI ya, dan dosen mengatakan bahwa AI ini yang benar ya. Kalau sudah seperti itu, maka anak murid ini akan mengikuti dosennya atau gurunya. Nah, justru ini guru juga harus dikasih pemahaman bahwa AI itu berbasis keterlibatan, engagement ya, bukan kebenaran. Makanya dia melihat karakter kita ya, dia pengen kita tuh selalu engage dengan dia, selalu kecanduan dengan dia. Makanya jawaban-jawabannya disesuaikan dengan keinginan kita, bukan disesuaikan dengan kebenaran ya. Jadi AI itu inginnya terus kita selalu terlibat di dalam komunikasi kita dengan dia. Makanya saya selalu sampaikan, penting sekali kita membuat AI nasional, AI Pancasilais, AI yang bijaksana, yang seharusnya AI misalnya bagi yang Muslim, ya, Anda sudah sholat apa belum? Gitu. Atau kita sebagai masyarakat budaya Nusantara yang penuh dengan gotong royong, Anda sudah ngobrol dengan orang tua Anda apa belum? Anda sudah berbicara dengan saudara-saudara Anda atau belum gitu ya. Nah, sekarang mereka membiarkan kita selalu terhubung ke dia dan melupakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, ini yang bahaya. Ini yang membuat kita menjadi tidak utuh lagi. Tapi AI kan nggak bisa dimanipulasi kan? Betul. Nah, justru itu bias dari AI ini yang kita harus waspadai. Kita harus bingkaikan AI ini menggunakan etika
Ya, jadi kita perlu adanya regulasi dan etika. Tujuannya adalah supaya AI tidak keluar dari etika itu. Misalnya kalau gibah gitu ya. Gibah masuk AI. AI ngomongin orang begini-begini yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Nah, ini kan bisa bahaya kan. Nah, justru itu harus dibingkaikan ya. Ke hal-hal yang misalnya privasi orang atau hal-hal yang sifatnya tadi bisa tanda kutip masih 50% benar atau tidak ya, jangan ngomongin itu sebagai kebenaran gitu ya. Harus kasih tahu mana positifnya, mana negatifnya gitu ya. Ini aslinya dari mana sih? Ini teknologi mana sih? Cina, Amerika, Kanada, Eropa? Jadi sebelumnya memang ini banyak dari dunia barat gitu ya, tetapi dunia timur ini kan cepat sekali juga perkembangannya, khususnya Cina ya. Jadi sekarang kalau kita lihat kiblatnya itu udah bukan lagi dunia barat ya, udah sama-sama. Alibaba mengeluarkan Quantry itu sangat bagus dan dia mengeluarkan open source. Jadi kita bisa mengembangkan AI sendiri dengan open source-nya gitu. Makanya ya. Bingung, tenang. Ya, tenang. Jadi open source-nya ya semua coding atau mungkin bisa dikatakan komponen-komponen modular yang membangun AI itu dikasih ke kita. Jadi kita bisa nggak perlu reinventing the wheel dari awal lagi ya, bangun dari scratch lagi, tetapi kita cukup bangun dari situ. Karena gosipnya AI itu aslinya dari pantai utara sebetulnya. Tahu loh. AI itu kan dari pantai utara aslinya tuh. Mas Gon, itu kalau orang jenius tuh mimpinya apa sih kalau tidur tuh? Saya tuh suka menghayal. Dari kecil saya suka menghayal, suka berimajinasi. Mau tahu imajinasinya apa? Apa yang positif nih imajinasi? Saya berimajinasi menjadi superhero. Apa superhero-nya? Iya, entah itu Superman atau apa ya. Ya, hal-hal yang pahlawan yang ingin membantu orang banyak. Siapa idolanya? Ada bentuk ketidakadilan pengen diselesaikan. Sehingga itu mungkin muncul di dalam alam bawah sadar saya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat The Avengers gitu ya, ada Avengers siapa? Kalau di Avengers pengen jadi siapa? Ada Iron Man dan lain-lain. Sebetulnya kayak Mas Hensa ini juga pahlawan-pahlawan juga, sama juga kayak mereka. Pahlawan yang ingin menunjukkan atau menampilkan kebenaran, itu juga pahlawan gitu kan. Nggak balik kayak tadi itu ngimpinya ingin jadi superhero. Tapi kan ada lah siapa yang paling diidolakan. Saya tuh paling seneng dia zaman dulu kan masih Superman kan superhero-nya ya, belum kayak sekarang ya. Jadi masih mengidolakan itu Superman. Gitu. Ya, Superman. From zero to hero. Iya. Tapi hobinya apa hobinya? Main catur jangan-jangan. Saya suka catur. Ketebak ya orang pintar ya. Itu sama lagi. Saya kalau fisik saya suka badminton. Tapi yang namanya ini main badminton hanya amatiran lah. Ya, saya juga. Saya malah Pak sama Chandra Wijaya, Profesor Brojonegoro, ada Profesor Bambang tuh yang di BRIN. Itu kita main bulu tangkis 3 on 3 Pak, 3 lawan 3. Gitu. Kan biasanya kan ganda nih, 3 lawan 3 ya, 2 lawan 2 ya. Wah ini karena sudah toku aja udah tua Pak. Mereka Pak, saya mah enggak. Itu mainnya 3 lawan 3. Itu seru juga. Lapangannya nggak digedein ya? Nah, itu 3 lawan 3 itu jadi pokoknya ya satu tim 3 orang. Nah itu biasanya ada 2 strategi tuh yang dipakai, strategi segitiga. Jadi 1 di depan, 2 di belakang, gitu ya. Atau strategi kancut disebutnya Pak. Gitu ya? Jadi 2 di depan, 1 di belakang. Jadi capek di belakang ya? Wah, ini biasanya yang paling jago nih sendirian. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya nih kan, yang main bulu tangkis, yang nggak jago lah tapi bisa ya udah kita di depan aja mas kalau kayak Mas Saiful nih jago. Wah. Jadi sekali-sekali Mas Kun main kita. Rumah di mana rumah? Di Jagakarsa. Kalau Jagakarsa lebih dekat ke BSD atau lebih dekat ke BRIN?
Ya, Big Brain ya, lebih dekat. Wah, nanti sekali-sekali saya ajak kita main bulu tangkis Mantap. 3-on-3 itu. Nah, itu juga kan tadinya juga saya pikir main badminton triple itu istilahnya bukan badminton triple itu nggak melelahkan, ternyata lelah juga Pak. Iya pasti. Lelah juga. Saya waduh, tapi itu menyenangkan tuh karena kalau yang baru pertama kali main bingung juga. Iya. Apalagi kan kalau Mas Kun lincah gitu ya, biasanya semua bola pengen diambil. Jadi permainan-permainan ini kalau untuk orang-orang yang sudah berumur, sebaiknya kita pakai wearable, pakai IoT jam lah, bisa melihat heart rate kita. Ya, kita ada maksimal heart rate yang diperbolehkan gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan kadang-kadang yang namanya permainan kita pengen menang gitu ya. Jadi bola ke sana kita ambil, bola ke sana kita ambil, tapi begitu udah heart rate-nya tinggi banget gitu kan. Makanya saya kalau main saya lihat dulu kira-kira mampu nggak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Tapi so far kalau kita latih terus fisik kita ya, kita semakin kuat. Jadi usia itu ya sebetulnya seharusnya itu selama kita latihan terus ya, usia itu hanyalah angka aja. Ya. Tetapi karena kita nggak latihan, karena kita nggak terbiasa, itu yang bahaya. Tiba-tiba kita main, heart rate kita tinggi, mungkin ada sumbatan atau apapun, itu yang kita harus perhatikan. Kalau kebiasaan berpengaruh ke pemikiran mental otak nggak? Wah sangat. Jadi memang betul sih di dalam jiwa yang sehat saya terdapat tubuh yang kuat. Ya. Jadi jiwa itu sangat mempengaruhi tubuh. Ya, makanya kalau tubuh kita secara fisik, kita punya diabetes atau darah tinggi, tetapi kalau kita selalu happy, nah ini maka penyakit itu nggak muncul. Tetapi begitu kita kena stres, itu udah mulai. Itu kalau kecilnya tukang palak tuh mentalnya gimana tuh mentalnya? Ini mental ikhlas itu penting banget. Hidup itu ikhlas ya. Jangan suka malak-malak ya. Betul. Dan mensyukuri. Jadi ternyata karakter kita, kalau kita karakter yang mensyukuri, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat. Dan mensyukuri itu bukan pasrah ya, maksudnya bukan diambil jamnya ya udah, bukan gitu ya. Mensyukuri itu alhamdulillah ya. Kalau itu mensyukuri itu artinya kita sudah berbuat maksimal ya, hasil ya kita syukuri apapun hasilnya. Ya, mau menang mau kalah ya, kayak pilkada kemarin ya kan 0-2 kalah, tapi saya selalu mensyukuri kita menang. Ya iyalah bos, lu jadi ngetop sekarang. Ya, kita tuh pemenang, pemenang ketiga maksudnya. Ya. Mas Kon, ini lagi nih. Nanti di 2029 kalau kita balik lagi AI untuk demokrasi, apa yang bisa membantu kegiatan demokrasi Indonesia di 2029? Karena pemilu itu menurut saya saat ini bahasanya itu sudah bahasa rakyat lah ya, bagi bansos, money politics. Nah kalau pakai AI, apa yang bisa AI bantu nih di demokrasi, misalnya di pemilu 2029 nanti? Apa yang bisa dibantu? Apakah itu kemudian bisa memperbaiki kualitas demokrasi kita? Iya. Ya diharapkan ya, kalau misalnya kita masih menggunakan di 2029 masih menggunakan pola lama yang transaksional, yang pragmatis, yang berbasis uang, ya kita ini nggak akan bisa melompat menjadi negara maju. Ya, maka dari itu ini harus ada pergeseran paradigma. Makanya AI ini ini momentumnya tepat gitu ya. Yang tadi kan AI kan bisa ada dua hal gitu ya. Tapi kalau kita lihat potensi AI ini bisa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi ya, agar masyarakat juga bisa sama-sama membangun bangsa ini. Jadi saya kalau menganalogikan politik ya, itu seperti orkestra ya, si dirijennya itu pemerintah gitu kan. Nah musisinya dan instrumen itu kayak rakyat ya. Kalau pemerintah hanya mengoptimalkan ya hanya sebagian kecil masyarakat ya, maka musiknya nggak bagus, simfoninya nggak akan bagus ya. Yang bagus itu pemerintah harus bisa memberikan
partisipasi kepada semua musisi tadi, ke semua instrumen besar ataupun kecil, sehingga simfoni dari bangsa Indonesia ini bisa lebih bagus. Nah, saya juga menganalogikan partai politik itu kayak partiturnya, ya, lagunya begitu ya. Nah, dan diharapkan partisipasi masyarakat ini menjadi suatu hal yang membuat kita bisa memiliki energi, ya, lompatan tadi, ya. Kalau hanya ada masuk golongan masyarakat skeptis, golongan masyarakat mau maju, ya, ini energinya yang satu maju, yang satu ke belakang, ya. Ujung-ujungnya kita jalan di tempat. Makanya gimana semua memiliki polaritas yang sama untuk maju ke depan. Nah, justru itu penting kita memikirkan isu-isu, ya, ataupun hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, yaitu keadilan sosial. Makanya keadilan itu menjadi penting, dan ini juga sangat terhubung kepada AI, karena AI itu juga bisa mengetahui tadi tempat-tempat mana ekstrim miskin yang memang harus kita develop, potensi-potensi mana masyarakat yang harus kita tadi kembangkan. Nah, AI ini sekarang kan juga udah ada sistem yang namanya yang lebih transparan, yang namanya blockchain, ya, menggunakan Web3, ya. Nah, jadi dengan pola ini kan ini terdesentralisasi, jadi masyarakat bisa memiliki, ya, memiliki rasa tadi kepemilikan terhadap bangsa ini, ya. Data-data nggak lagi tersentralize ke oligarki atau elit, ya, tetapi udah tersebar ke masyarakat, sehingga masyarakat ayo maju bersama, ya. Saya pikir ini penting banget. Jadi kita perlu melakukan pergeseran paradigma kesadaran masyarakat terhadap hal ini. Memang di 2029 bisa jadi masih ada campuran lah transaksional dan orang-orang yang rasional kritis, ya. Tetapi saya mengharapkan rasional kritis ini bisa lebih maju lagi, karena saya melihat nah ini juga menarik, ya, banyak masyarakat lebih mendengar, ya, bukan orang-orang partai politik, tetapi orang-orang yang tadi memikirkan isu-isu masyarakat tadi. Dia aktif di sosial media, dia lebih mendengarkan itu, karena memang zamannya seperti itu. Ya, justru. Ya. Ini Mas Kun, ini di ujung podcast, ya. Saya tadi sangat terkesan dengan penjelasan Mas Kun tentang AI dan demokrasi. Nah, Pak Prabowo itu salah satu cita-citanya adalah menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Berkali-kali beliau mengatakan Indonesia ini negara kaya tapi penduduknya banyak miskin. Sehingga keluarlah program MBG, program sekolah rakyat, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, dan lain-lain. Kalau ketemu Pak Prabowo, panggil nih, Mas Kun, coba AI ini bisa membantu program-program saya nggak? Kalau bisa, di bidang apa? Nah, kira-kira jawaban Mas Kun apa tuh? Jawaban saya, buatlah badan transformasi digital dan AI, karena itu sudah sangat urgent sekali. Di negara-negara lain, mereka ini sangat mengembangkan teknologi AI ini untuk berbagai hal, untuk pertanian, untuk kesehatan, untuk finansial, ya, bahkan untuk pengembangan masyarakat sekalipun, untuk peningkatan ekonomi tadi yang miskin menjadi maju, itu mereka sudah menggunakan AI. Di Indonesia ini AI ini masih, ya, kalau saya bilang belum diperhatikan secara serius. Seharusnya ada satu level setingkat kementerian yang khusus untuk membidangi AI, dan AI ini cross sektoral, ya. Jadi kalau pertanian kita butuh peningkatan kualitas, kuantitas terhadap hasil pertanian kita untuk ketahanan pangan, masukin AI di situ. Itu BRIN nggak bisa jadi badan itu? Sementara ini kan BRIN fokusnya masih luas, ya. Nah, ini yang hanya fokus ke AI dan transformasi digital, ya. Pertahanan, ya, perang
bukan lagi perang physically warfare, tetapi udah AI. Perang menggunakan AI dan AI. Gimana kalau kita nggak punya AI, robot-robot, drone, apa segala macam, kita dilawan dengan fisik manusia, sedangkan dia 24 jam dia bisa nggak ngantuk, nggak ini, kemudian dia berbasis data yang akurat, ya dia punya sensor yang sangat banyak. Gimana kita bisa menang? Ada keterbatasan emang AI nggak ada keterbatasan? AI punya keterbatasan juga, tetapi kalau kita melihat kelebihannya saat ini, ya kan, mereka sangat targeted, mereka punya pengenalan pola yang sangat baik, kemudian tadi mereka memiliki kuantitas, ya mereka bisa produksi terus yang jumlahnya bisa lebih dari manusia. Iya. Nah, justru itu kita ya harus juga memikirkan tadi, udah sangat serius memikirkan AI tadi. Pendidikan juga sama ya. Jadi pendidikan ini yang salah kaprah ya. Kayak Mas Sesa tadi menyampaikan dosen mahasiswanya menggunakan AI. Nah, justru kita harus sekarang secara serius ya, pemerintah harus menghilangkan praktek-praktek seperti ini ya. Justru kita perlu kembali bisa menulis ya, karena menulis ini juga membuat kita pintar ya, bukan hanya kita ngetik gadget ya, tapi kembali menulis, membaca buku ya. Nah, justru AI yang harus dibangun di dalam pendidikan ini AI yang membuat kita menjadi manusia utuh ya, bukan menciptakan kebergantungan terhadap AI. Justru dia menyarankan kalau kita harus berteman, harus bermain dengan manusia yang lain ya, bukan rebahan bergantung kepada AI. Nah, ini yang harus dibuat. Nah, justru itu AI nasional ini yang cross sektoral ini betul-betul harus diseriusin. Ini permintaan saya ke Pak Prabowo. Oke. Ini sebelum tutup, itu jadi film Terminator tuh bisa kejadian ya? Nah, mesin versus human. Ya, jadi semua yang kita pikir fiksi gitu ya, itu kan biasanya imajinasi. Dulu orang banyak skeptis, nggak mungkin. Tapi jangan salah, jangka panjang ya itu bisa menjadi suatu kebenaran. Misal film Star Trek ya dulu ini fantasi aja, nggak mungkin terjadi ya. Tapi jangan salah, 10 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian ini bisa jadi kenyataan. Maka dari itu, kalau sekarang kita berpikir AI ini tidak berkesadaran ya nanti sejarah yang menilai, time will tell ya. Kalau memang itu salah ya sejarah yang menilai. Tapi kalau ini benar, ini kan sebenarnya bisa jadi potensi peradaban, potensi Indonesia itu punya kekuatan. Apa yang pertama? Kekuatan spiritualitas ya. Makanya ini yang nggak digali oleh masyarakat luas. Dan ternyata sekarang di kalangan fisika ya, kalau dulu kita belajar E sama dengan MC kuadrat ya, lebih banyak ke materi ya. Tetapi sekarang sudah masuk ke dalam teknologi kesadaran, bahwa kesadaran itu bisa menjemput suatu realita, suatu energi. Nah, Indonesia punya banyak orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi. Buktinya Pancasila, founding father kita itu sudah jauh ke depan. Pancasila itu sangat selaras dengan kuantum, dan kita sudah memiliki itu. Sila-sila yang sangat mind blowing ya. Yang pertama ketuhanan yang maha esa, singularitas dan lain-lain. Kedua, ketiga dan seterusnya sampai keadilan. Ini luar biasa banget ya. Dan nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi itu kita harus ambil untuk kita menjadi negara maju. Dan itu sangat ilmiah, bukan lagi hal-hal yang mistik lagi, yang misterius. Tetapi itu sudah bisa diilmiahkan. Makanya kalau kita ingin menjadi negara maju, bangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia. Harus dibangkitkan. Kalau kita hanya ke sekelompok kecil, elit, oligarki, konsepnya seperti itu, maka Indonesia akan seperti ini terus. Tetapi kalau kita bangun suatu kesadaran secara massal, secara masif ke masyarakat Indonesia, membentuk jiwa-jiwa yang utuh, yang kuat ya, kita nanti akan berdampingan dengan AI untuk mencapai misi yang mulia ya. Jangan sampai kebalikannya, AI yang
menguasai kita. Ini yang harus dihindari. Makanya saya selalu bilang dari sekarang kita harus sudah buat regulasi etika untuk AI. Kalau nggak nanti ya kayak misalnya PHK ya, ini kan dominasi mesin dan AI menggantikan manusia, nggak boleh begitu. Harus kita justru AI ini dibuat untuk membuat manusia menjadi superhuman. Justru dia menjadi alat bagi kita menuju takdir tertinggi kita, bukan dibalik. Ya, makanya tadi badan atau setingkat kementerian yang bisa secara serius mengatur AI di Indonesia, mengembangkan AI di Indonesia, ini penting banget, sangat penting. Oke, terima kasih Mas Kunwardana. Ini luar biasa. Saya kedatangan tamu paling jenius ya kelihatannya sampai hari ini ya. Ini Mas Kunwardana ternyata luar biasa sekali. Konsep-konsepnya tadi Pak Prabowo ada pesan dari Mas Kunwardana bagaimana memanfaatkan AI dan tentunya bagaimana memanfaatkan AI untuk demokrasi. Sekali terima kasih Mas Kun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.